tes motor. Lepas dulu kaliper cakramnya karena saya mau mumpak pistonnya sampai keluar, takut nanti kalau berkarat biar lebih gampang. Pakai kunci bintang 50. Lepas kaliper. Selanjutnya kita bisa lepas pengunci. Tarik, ini sepertinya sudah diganti dulu. Lepas dispet. Tekan tuas rem agar piston di dalamnya ini bisa keluar. Tekan tuas remnya perlahan, soalnya takutnya udah berkarat terus nggak bisa dikeluarin malahan. Tapi ini awas nanti olinya keluar. Kan udah mentok, saya ambil. Jangan lupa di bawahnya kasih wadah, soalnya biar nanti olinya nggak tumbah kemana-mana. Puter pistonnya. Jadi kalau ngeluarin diputar dulu. Nah baru kalau udah bisa kita lepas kabel selangnya. Kalau sulit kita bisa minta bantuan bracket kalipernya. Nggak usah dikencengin, nggak apa-apa. Terus baru kita buka. Selanjutnya melepas seal piston dan seal debu piston. Kita bisa gunakan kunci L ukuran paling kecil, terus saya tumbulkan, coba sedikit. Tinggal ngambil aja. Satu seal debu, kemudian selanjutnya seal piston. Nah bagian ini banyak kotorannya, kita bersihkan pakai sabun dan sikat gigi. Jangan sekali-kali pakai bensin. Kalau pakai bensin nanti jadi lem atau menggumpal. Keringkan pakai lap, jemur juga sekalian. Bersihkan juga sealnya. Bersihkan dengan cara yang sama semua komponen master rem dan kaliper. Beralih ke bagian atas, kita bisa kendorkan baut tabung minyaknya. Kalau ini sulit bisa pakai kunci ketok atau pengetok. Kendorin baut selang remnya. Lepas baut handle rem.
lepas handle rem, lepas baut bracket master rem, lupa lepas spion. Kalau lepas mur selang rem. Terus bersihkan semuanya dengan air dan sabun. Cabut dulu karet seal debu pelan-pelan. Pakai tang spi buat buka pengunci. Kencengin. Terus tinggal keluar pelan-pelan. Putar pelan-pelan, terus keluar. Bersihin semuanya. Terus cuci semuanya pakai air sabun. Merakit kaliper rem cakram double piston. Langkah yang pertama, pastikan semuanya sudah dibersihkan sebelum dirangkai. Pakai oli rem sesuai dengan petunjuk di master rem. Tuang ditutup. Kita mulai dengan master kalipernya. Olesi dulu seal piston. Pakai oli rem. Selanjutnya pasang pada bagian seal piston di bagian dalam. Tekan ke tempatnya. Jika sudah, pastikan ketika ditekan dan ditahan itu bisa berputar. Selanjutnya pasang seal debu. Ini sekalian saya jelaskan bagian-bagiannya ya. Pasang seal debu di atas seal piston. Caranya juga sama, tinggal tekan pakai jari. Dan usahakan ketika sudah dipasang bisa berputar. Putar-putar. Lakukan hal yang sama untuk piston kedua. Olesi sealnya pakai oli rem atau minyak rem. Masukkan ke master kaliper. Pastikan menempel sempurna. Selanjutnya seal debu. Juga sama, pastikan bisa berputar. Selanjutnya pasang piston, sama. Olesi piston kaliper dengan oli rem atau minyak rem. Taruh di bagian atas. Selanjutnya juga sama, olesi dulu. Tekan perlahan. Pakai tang yang buka keluar, masukin ke pistonnya.
terus dorong aja pelan-pelan sambil diputar. Usahakan ini sampai mentok. Kenapa? Untuk pemasangan awal ketika rem kosong dimentokin untuk mengurangi ruang udara di dalam master kalipernya. Selanjutnya pasang plat. Dengan bagian yang kecil ada di sisi luar piston, terus sisi terjauh piston tinggal ditekan. Usahakan platnya jangan sampai miring. Selanjutnya pasang karet bracket dispadnya, masukin, dorong aja. Jangan lupa kasih grease. Sampai mengunci, olesi dulu lubang bracket dispadnya. Selanjutnya grease bagian dalam, terus masukin karet bracket. Selanjutnya pada tiap pin bracket kasih grease. Masukkan ke lubang pin bracket. Sesuaikan sama cekungan di bagian pinnya sampai karetnya mengunci, karena bagian yang besar ini ada penguncinya, sampai bisa mengunci. Nah, bagian ini yang bergerak bebas, jadi jangan sampai berkarat. Selanjutnya pasang dispad yang kecil, dispad yang besar, pasang pin, sampai mentok. Pasang penjepit pin, pasang nipple bleed. Kalau usah kenceng-kenceng dulu nggak apa-apa. Pasang penutup nipple bleednya biar nggak hilang. Pasang ring baut selang rem. Selesai untuk proses membangun ulang kaliper rem motor Cakram. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Dadah. Tinggal pasang di solid disknya atau cakram. Cara merakit master rem mulai dari 0 sampai selesai. Siapkan minyak rem sesuai dengan ketentuan dari tutup master rem, tuang satu tutup saja. Selanjutnya ambil piston master rem, olesi pakai minyak rem. Bagian pemukul ada di bagian paling luar. Selanjutnya pasang seal piston master rem yang pertama. Gunakan stik besi yang panjang. Ini saya gunakan kunci L.
karena ini nanti sampai ke arah dalam banget, dan ini sulit juga dilakukan. Kalau tanpa bantuan stick ini juga sulit banget sampai ke sisi tengah. Lepas. Oke, pastikan diputar-putar dulu. Selanjutnya pasang ring seal bagian dalam, pasang seal piston bagian dalam dengan bagian yang lebar menghadap ke arah dalam. Pasang penjepit per, pasang pernya bagian yang kecil mengarah ke piston. Olesi dulu pakai minyak rem agar nanti ketika dimasukkan ke master remnya tidak seret. Putar biar ngunci. Dari pemasangannya mulai dari per, terus pin, seal dalam, seal terjauh, masukkan ke master rem. Selanjutnya masukkan ring, masukkan pengunci piston master rem, tekan pelan-pelan sampai mentok, pakai tang spi buat nata penjepitnya, usahakan sampai bawah banget. Gunakan obeng buat dorong sampai muncul bunyi cetok-cetok. Kalau sudah yakin mengunci, masukkan karet master pistonnya sampai nyantol karena ada pengaitnya juga. Dan bagian dalam juga usahakan sudah menapak sempurna, tekan-tekan kalau perlu. Selanjutnya cuman tinggal pasang plat kalau ada platnya, sampai tekan aja sampai cetek gitu. Oke, selanjutnya pasang karet, tutup putih, tutup master rem, pakai bautnya, masukin bautnya juga, nggak usah dikencengin karena nanti diisi sama minyak rem. Letakkan baut-bautnya biar nggak lupa nanti. Baut selang dan dua ringnya taruh aja dulu biar nggak hilang. Pasang juga switch rem, tinggal nanti pasang di handlebar. Ini saya buka dulu tutupnya buat bleeding oli. Pasang di handlebar. Pasang handle rem.
Saya lepas selangnya karena mau saya ganti. Pasang kaliper pada cakram, masukkan baut, pasang baut dan ring, masukkan ke selang, pasang ring, kencangkan baut, Untuk bleeding minyak rem saya menggunakan cara bleeding minyak rem paling cepat, buka penutup nipple bleed, pakai sedotan gede, selang yang sesuai dengan lubang nipple bleed, masukin, atau kita bisa lepas dulu nipple bleednya, terus pasang ke selangnya. Selanjutnya pasang kembali di tempat nipple bleedingnya. Ini bisa kita lepas dulu biar mudah. Setelah mentok bautnya, kita buka sedikit aja. Arahin ke atas, tunggu sampai udaranya ke atas semua, baru kita tekan pelan-pelan. Tekan pelan-pelan, ketok-ketok sampai udaranya keluar ke atas semua, sampai gelembung udaranya bersih. Kalau dirasa gelembung udaranya udah bersih, bersihin bagian atasnya, masukkan kunci buat nipple bleednya, masukkan selang ke sedotan, terus pompa oli sampai gelembungnya, jangan ada gelembung ya, sampai ke atas. Ini agak berat. Terus tekan sedotan sampai tabung olinya penuh. Setelah penuh, kencangkan nipple blade, kemudian cek. Kalau masih ada gelembungnya, tekan saja terus sampai gelembungnya betul-betul nggak ada. Kalau setelah bleeding manual beberapa kali yakin tidak ada gelembungnya, bersamaan dengan menekan kita buka nipple bagian bawah, pegang handle rem, tarik sekuat tenaga, kendorkan nipple bleed, kendorkan, langsung kencangkan. Kalau tahap ini nggak ada udara, berarti udah bagus dan bisa kita cabut. Selanjutnya tinggal kencengin. Oke. Kalau oli di tabung olinya kurang, bisa kita tambahin. Pasang karet. Tutup putih.
penutup utama, masukkan baut, kencengin. Dan udah selesai, lepas semua peralatannya. Bersihkan sisa-sisa oli, pasang penutup nipel, selesai. Tes motor. Pakem.